Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa Solo Leveling Ragnarok part yang keempat. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Melanjutkan kisah dari part sebelumnya, yang dimana diperlihatkan Yungho bertanya kepada anggotanya apakah Suho telah memberikan jawaban tentang pemanggilan mereka. Namun ia sangatlah terkejut saat mengetahui bahwa Suho telah menolak mereka secara mentah-mentah. Ia berkata dia telah menolak guild kura-kura hitam yang sangat terkenal. Apakah masuk akal jika seorang hunter ranking E menolak sebuah tawaran dari organisasi besar yang seperti kita? Bahkan Yungho semakin terkejut saat mengetahui bahwa Sungho sama sekali tidak berencana untuk bergabung bersama guild lainnya. Yungho mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang sangat mustahil, karena hal itu hanya bisa dilakukan oleh seorang hunter ranking S. Dengan santainya orang itu berkata cepat atau lambat dia akan menghubungi kita. Dia akan menyadari betapa tidak masuk akalnya untuk tidak bergabung dengan organisasi manapun. Di tempat yang berbeda, Suho hanya bersikap santai. Ia berkata, aku telah mendapatkan begitu banyak tawaran dari guild, dari para organisasi terkenal setelah kembali dari dungeon, namun mereka semua hanya berusaha untuk menjadikanku sebagai pengumpul batu ataupun pengangkut barang. Jika aku bergabung bersama mereka, maka hal itu akan menghalangi perkembanganku melalui peningkatan sistem. Jadi sama sekali tidak ada alasan bagiku untuk menerima tawaran mereka. Kemudian Suho melemparkan pandangannya kepada Rakan yang berbareng di sampingnya. Suho berkata, Rakan, apakah kita akan melanjutkan percakapan kita yang sebelumnya? Di saat itu Rakan sama sekali tidak memberikan jawaban apapun kepada Suho. Ia pun berpikir apa yang telah dipikirkan oleh bocah ini. Bagaimana mungkin dia bisa semudah itu mengatakan sesuatu yang sangat mustahil. Tetapi jika bayangan telah menjadi rekan dan tidak menjadi musuh lagi, maka hal itu mungkin saja akan membantuku. Lalu Rakan berkata, aku memiliki satu syarat kepadamu. Bawa aku pergi ke tempat suci sang raja binatang yang berada pada wilayah lain. Suho bertanya bagaimana caranya untuk bisa sampai ke tempat itu. Rakan berkata, jika itu adalah wilayah tempat suci sang raja binatang, maka aku akan bisa menemukan lokasinya. Meskipun lokasinya sangatlah jauh, aku bisa merasakan bahwa gerbang yang menuju tempat suci sang raja binatang telah menghilang. Mungkin ke gerbang itu yang dimaksudkan oleh para manusia sebagai dungeon break. Suho berkata, jadi tempat suci itu seharusnya telah berubah menjadi sebuah dungeon yang bertipe lapangan. Dungeon bertipe lapangan adalah ketika sebuah kerusakan dungeon telah terjadi pada gerbang yang terlantar dan para monster langsung mengambil alih tanah tersebut dan membuatnya menjadi tandus. Kemudian Suho mengirimkan pesan kepada pamannya untuk tidak mengkhawatirkannya, karena di saat itu ia akan pergi ke suatu tempat. Setelah mengirimkan pesan itu, Suho langsung bersiap untuk pergi menuju di mana tanah suci kekuasaan sang raja binatang itu berada. Beberapa saat kemudian Suho pun telah sampai pada sebuah tempat dan mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh Rakan. Saat melihat lokasi itu, Suho bertanya kepada Rakan apakah ia yakin kalau tempat itu adalah lokasinya, karena di saat itu Suho melihat bahwa tempat yang mereka tuju adalah sebuah tempat yang telah dikuasai oleh guild hunter. Suho berkata, kita tidak bisa memasuki wilayah pribadi orang lain tanpa izin. Aku telah mendengar bahwa guild Hyena terdiri dari para gangster, jadi mungkin saja ada begitu banyak berandalan di dalam sana. Di samping itu Beru berkata, daripada mendengarkan makhluk rendahan seperti itu, lebih baik kita naik level dan juga meningkatkan kekuatanmu. Sambil tersenyum dan juga bersiap menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa, Suho berkata, tentu saja aku akan masuk ke dalam tempat ini. Di saat itu Suho langsung mengarahkan kekuatannya kepada sebuah kamera yang menguasai wilayah itu. Sambil menghancurkan kamera pengawas itu, Suho berkata, dengan menghancurkan kamera itu maka tidak akan ada bukti kalau kita memasuki wilayah mereka. Biar berkata, caramu untuk melakukan sesuatu tanpa adanya keraguan sungguh sangat mewakili sang raja bayangan. Setelah melewati pagar pembatas, Suho bertanya apakah dungeon bertipe lapangan memang memiliki sebuah kabut yang setebal itu. Biru kembali berkata, kabut ini adalah sebuah sihir yang berasal dari luar angkasa. Kabut ini telah memaksa penghalang dimensi untuk hancur sehingga terjadinya sebuah celah di antara dunia ini. Dan lalu Rakan pun juga berkata, karena kabut ini tempat suci yang berada di wilayahku telah hanyut, dan akhirnya dengan terhubungnya kepada bumi, makhluk-makhluk yang berasal dari luar angkasa telah menggali lubang besar pada dimensi kami untuk mengirimkan pasukan mereka. Hal itu disebabkan semakin banyaknya magic power yang mereka miliki, maka mereka akan semakin terpengaruh oleh pergerakan antar dimensi. Suho pun berkata, jadi yang kau maksud adalah mereka membutuhkan waktu yang lama agar bisa mengirimkan pasukan yang kuat untuk tiba ke tempat ini. Jika memang seperti itu, maka yang perlu aku lakukan hanyalah naik level dan mengalahkan mereka semua.
Dengan kekuatanku di dalam hutan itu, Suho telah ditunggu oleh beberapa ekor monster yang bentuknya seperti monyet dan juga macan. Terlihat para monster itu memiliki nama berwarna orange yang menandakan kalau kekuatan mereka saat ini telah berada di bawah Suho. Dan kemudian Rakan langsung keluar dari tas Suho dan ia ingin menunjukkan kepada Suho bagaimana kekuatannya yang sesungguhnya, akan tetapi Rakan sangatlah terkejut saat Suho mengatakan kalau dia tidak ingin menggunakannya sebagai senjata. Sambil berlari untuk menyerang para monster, Suho berkata, "Aku sudah memikirkan bagaimana cara bertarungku. Mulai dari saat ini aku akan bertarung dengan menggunakan tangan kosong seperti yang sudah aku lakukan di dalam tutorial." Sebagai dasar-dasarnya, di saat itu Suho telah menghajar semua monster yang datang menyerangnya. Secara bersamaan, Suho berpikir ia akan menggunakan otoritas sang penguasa untuk bertarung jarak dekat dan juga jarak menengah. Dan ketika para monster telah terjatuh setelah mendapatkan serangan pertamanya, di saat itulah Suho mengambil bilah pedang itu untuk melancarkan serangan berikutnya. Lalu Suho langsung menebaskan tebasan badai untuk menggunakan serangan kombinasi dan mengacaukan pasukan monster. Dan ketika para monster telah dikalahkan, Suho langsung menggunakan ekstraksi bayangannya untuk menyerap mereka dan menjadikannya sebagai senjatanya. Suho mengatakan kalau seperti itulah gaya bertarungnya mulai dari saat ini. Di sampingnya Biru begitu takjub dengan kepintaran Suho yang membunuh para monster yang lebih lemah darinya lalu menyerap mereka untuk menjadikan mereka sebagai senjata agar ia bisa melawan para monster yang lebih kuat daripada dirinya. Rakan pun juga bergumam, jadi inikah kekuatan dari sang keturunan Raja Bayangan? Semakin banyak musuh maka semakin lama dia akan menjadi untung. Namun anak ini akan semakin bertambah kuat dengan menggunakan mereka yang sudah ia bunuh. Jika situasinya terus saja seperti ini, tidak mengherankan kalau kami telah kalah di dalam peperangan. Kemudian setelah menghabisi para monster yang lainnya, Suho langsung membangkitkan mereka menjadi pasukan Suho. Dan dia pun berkata, "Saat ini aku bisa mengendalikan pasukan bayangan sebanyak 5 ekor setelah menaikkan status intelijensku." Dan di sampingnya Biru pun berkata, "Wahai Raja kecil, hal itu bukanlah apa-apa dibandingkan jutaan pasukan bayangan yang dimiliki oleh Raja." Namun Biru langsung terdiam ketika Suho yang memukulnya. Suho berkata, "Dasar sialan, lebih baik kau diam saja." Kemudian mereka pun melanjutkan langkahnya. Mereka pun menuju ke tempat suci yang telah ditunjukkan oleh Rakan. Lalu mereka telah menemukan sebuah bangunan yang berada di bawah tebing. Rakan mengatakan kalau itu adalah gerbang yang menuju ke tempat suci sang raja. Namun Suho melihat bahwa ada beberapa orang lain yang berjalan dan mengawasi tempat itu. Suho berpikir mengapa mereka berada di tempat itu bahkan di tengah malam seperti ini. Bukankah akan lebih baik jika mereka menaklukkan para monster yang ada di sana di siang hari? Dan tidak lama kemudian terlihatlah sebuah mobil yang datang ke tempat itu dan orang-orang yang berjaga di dalam sana langsung menyambut kedatangannya. Setelah mobil itu berhenti, Suho sangatlah terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Ternyata dari dalam mobil itu mereka telah mengeluarkan beberapa orang sandera. Bahkan mereka juga telah menutup kedua mata para sandera itu agar mereka tidak mengetahui lokasinya. Sangat jelas terlihat kalau para sandera itu begitu ketakutan karena mereka berpikir kalau mereka akan mati. Suho berkata, "Biru, apakah saat ini aku telah menyaksikan sebuah penculikan manusia yang dilakukan oleh para hunter?" Biru berkata, "Wahai Raja kecil, saat ini kita telah memasuki wilayah mereka tanpa izin, jadi sebaiknya kau tidak usah mengambil sebuah tindakan yang gegabah. Jika kita tertangkap maka para hunter akan menangkapmu." Akan tetapi Biru sangatlah terkejut saat mengetahui Suho telah menghilang dari hadapannya. Rakan pun mengatakan bahwa Suho sama sekali tidak mau mendengarkannya, bahkan ia pun langsung pergi begitu saja. Biru berkata ayahnya adalah seorang detektif yang menangani tentang kejahatan yang sangat kejam, lalu kakeknya adalah seorang pemadam kebakaran yang sangat legendaris. Dan sekarang Suho yang berusia 21 tahun telah tumbuh sembari melihat mereka berdua. Mereka semua telah memiliki sebuah kebiasaan untuk bertindak terlebih dahulu ketika mereka melihat ketidakadilan di depan mata mereka. Memang benar adanya di saat itu, tanpa keraguan sedikit pun Suho langsung melancarkan sebuah tendangan kepada seseorang yang ada di bawahnya. Dari tatapan matanya Suho sama sekali tidak peduli meskipun di dalam sana ada begitu banyak para hunter yang menjaga tempat itu. Terlihat orang itu langsung tersungkur ke atas tanah setelah tendangan Suho mendarat tepat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya tendangan Suho sampai-sampai orang itu tidak mampu lagi untuk berdiri dan langsung tidak sadarkan diri. Pada sisi yang lain, Biru dan juga pasukan bayangan hanya terdiam setelah menyaksikan tindakan Suho yang senekat itu. Semua orang yang ada di sana berteriak kepada Suho. Mereka menanyakan siapa dia.
Namun akhirnya Suho menyadari kalau dia telah bergerak dengan sendirinya setelah melihat penculikan itu. Dan lalu dia pun bergumam, menginvasi wilayah guild lain adalah sesuatu yang sangat ilegal. Jadi apa yang harus aku lakukan? Akan tetapi Suho tersadar kalau ada sebuah cara untuk bisa mengelabuhi pasukan musuh. Di saat itu ia menyerap salah satu dari pasukan bayangan untuk kembali ke tubuhnya. Lalu Suho menggunakan pasukan bayangan itu untuk menjadi sebuah topeng agar ia bisa menutupi identitasnya di hadapan para musuh. Kemudian Suho berkata, aku tidak menyangka para bajingan dari guild ini telah menculik orang-orang dan membahayakan mereka semua. Salah satu dari mereka berkata, dasar bajingan, apa kau ingin mati? Siapa kau sebenarnya? Tidak hanya memasuki wilayah kami tanpa izin, kau juga telah menyerang kami terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memerintahkan kepada anggotanya untuk membunuh Suho dan menyerangnya secara bersama-sama. Tetapi meskipun mereka telah menyerang Suho secara bersamaan, namun masih dengan begitu mudahnya Suho menghindari serangan itu. Lalu Suho bersiap dengan tinjunya. Ia bergumam, dari hasil penyelidikan, anggota hina rata-rata dari mereka adalah para hunter ranking D. Jadi sebaiknya aku akan menyimpan kekuatanku. Suho pun mencoba untuk menahan kekuatannya dan hanya melakukan pukulan kecil terhadap orang itu. Namun tetap saja orang itu langsung terlempar ke belakang. Terlihat kedua orang yang lain sangatlah terkejut karena orang yang ada di hadapan mereka telah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ketika mereka sedang lengah, Suho langsung melompat dan bersiap untuk melancarkan tendangannya kepada kedua orang itu. Benar saja, kedua orang itu sama sekali tidak mampu menghindari tendangan Suho yang mendarat di wajah mereka sehingga membuat mereka langsung tidak sadarkan diri. Pada sisi yang lain, Biru bergumam, raja kecil telah tumbuh pada titik di mana orang-orang itu yang dipanggil sebagai hunter ranking D tidak akan mampu menghadapinya. Aku sangat terharu karena raja kecilku telah tumbuh menjadi seorang yang sangatlah luar biasa. Terlihat dari sebuah notifikasi yang telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau Suho saat ini telah berada pada level 16 dan semua statusnya telah meningkat dengan sangat pesat. Kemudian Suho langsung mengikat mereka semua agar tidak bisa bergerak lagi dan melakukan tindakan yang berbahaya. Di sampingnya Beru berkata, wahai raja kecil, itu adalah kemenangan yang sangat mutlak. Kau berhasil mengalahkan mereka semua meskipun tanpa harus menggunakan kekuatanmu. Terlihat para sandera telah datang menghampiri Suho dan mereka langsung mengucapkan rasa terima kasih karena Suho telah menyelamatkan mereka semua. Lalu Suho meminta kepada mereka untuk pergi dari tempat itu dan mencari sebuah tempat yang lebih aman agar mereka tidak mengalami hal yang sama. Dan kemudian sambil menyaksikan kepergian mereka, Suho bertanya-tanya apa yang telah dilakukan oleh Gultiana sampai-sampai mereka telah melakukan penculikan. Tepat di sampingnya, Rakan berkata, Suho, aku bisa merasakan dan mengapa aku mengajakmu untuk datang ke tempat ini adalah karena alasannya berada di dalam bangunan itu. Tanpa pikir panjang, Suho langsung membuka pintu bangunan itu untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam sana. Namun Suho sangatlah terkejut, matanya terbelalak setelah melihat isi dari bangunan itu. Di dalam sana terlihat sebuah kandang yang biasanya digunakan untuk mengurung para binatang. Akan tetapi yang Suho lihat bukan itu saja, karena di dalam sana ada begitu banyak benda-benda yang berkaitan dengan alat medis. Mulai dari alat bedah, suntikan, dan juga berbagai macam obat-obatan yang tergeletak di atas lantai. Kemudian Suho melemparkan pandangannya ke dalam kandang. Di sana ia melihat bahwa ada seekor anjing yang terbaring dengan begitu lemah dan juga tubuhnya telah dipenuhi oleh luka. Suho berkata mereka bahkan mengurung seekor anjing. Aku masih penasaran apa yang telah dilakukan oleh guild ini. Namun di sampingnya Rakan mengatakan bahwa binatang itu bukanlah seekor anjing. Setelah menarik napas yang panjang, Rakan pun melanjutkan kata-katanya. Serigala kecil ini adalah keturunan langsung dari sang raja binatang buas. Setelah sang raja binatang buas kalah melawan raja bayangan, ia pun memerintahkan seorang penjaga untuk membawa darah dagingnya yang masih selamat ke tempat yang lebih aman. Sang raja berpikir selama darah dagingnya masih ada di alam semesta ini, maka raja binatang buas berikutnya akan terlahir. Namun sebenarnya sang raja tidak pernah ingin kalau raja binatang baru akan terlahir ke alam semesta ini. Dia hanya berharap kalau garis keturunannya tidak akan hilang begitu saja. Biru berkata, aku bisa merasakan sebuah energi yang dulunya telah dimiliki oleh sang raja binatang buas, tetapi sekarang dia sudah sangatlah lemah. Kalau kita meninggalkannya di tempat ini, maka dia akan mati. Biru pun bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Suho terhadap darah daging sang raja binatang buas? Namun tiba-tiba mereka semua sangatlah terkejut saat terdengar suara yang begitu berat telah berkata, awalnya aku mengira kalau pelaku dari penyerangan ini berjumlah beberapa orang, namun ternyata yang kulihat hanyalah seorang diri.
Dengar itu Suho pun langsung menggunakan penutup wajahnya untuk menyembunyikan identitasnya. Suho bergumam, dasar sialan, ternyata masih ada orang lagi yang tersisa. Akan tetapi Suho melemparkan pandangannya ke arah belakang. Ia pun begitu terkejut dengan apa yang ia lihat, karena yang berbicara kepadanya adalah seekor monster. Monster itu memiliki sebuah aura yang berwarna merah, dan sudah pasti kalau dia sangatlah kuat. Ia berkata, guild ini sangatlah tidak berguna. Sudah aku duga kalau para manusia itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Namun Suho begitu heran saat Rakan yang memanggil monster itu dengan panggilan Brookie. Suho pun bertanya apakah Rakan mengenalnya. Rakan pun mengatakan bahwa monster itu adalah seorang penjaga yang sudah dia ceritakan sebelumnya. Sambil tertawa Brookie berkata, Rakan Feng, sudah lama tidak bertemu. Awalnya aku mengira kalau kau sudah mati. Terlihat Rakan memancarkan kekuatannya. Ia berkata, aku tidak menyangka kalau kau sudah melupakan tugas untuk melindungi darah daging dari sang raja binatang buas. Brengsek, apa yang telah kau lakukan sampai-sampai kondisinya menjadi lemah dan juga sekarat seperti ini? Brookie tidak langsung menjawabnya, namun ia melihat kalau serigala kecil itu telah berada di tangan Suho. Bagaikan kelihatan petir, Brookie langsung bergerak dan berdiri tepat di hadapan Suho. Ia berkata, dasar manusia rendahan, berani sekali kau mengambil barangku. Melihat pergerakannya, Suho bergumam, pergerakan monster ini sangatlah cepat sehingga mataku tidak bisa mengikuti pergerakannya. Akan tetapi tanpa diduga monster itu langsung merebut kembali darah daging sang raja binatang buas dari genggaman Suho. Lalu ia pun melancarkan sebuah serangan kepada Suho dengan begitu telak. Dan bahkan saking kuatnya serangan itu sampai-sampai Suho terlempar jauh keluar dari dalam bangunan itu. Biru yang melihat itu, ia pun langsung bergegas untuk menghampiri Suho yang telah terlempar jauh keluar sana. Terlihat dinding bangunan itu telah berlubang, bahkan beberapa buah kontainer telah hancur setelah menahan tubuh Suho yang terlempar. Sambil menangis, Biru berkata, wahai raja kecil, apa kau baik-baik saja? Bahkan yang aku lihat kalau dari kepalamu telah bercucuran banyak darah. Dengan santainya Suho berkata, sejauh ini yang aku rasakan kalau serangan tadi yang paling menyakitkan. Bahkan aku merasakan kalau kepalaku telah berdengung. Tetapi meskipun Suho telah terluka parah, namun tetap saja tubuhku akan memulihkan dengan sendirinya berkat kemampuan yang aku dapatkan setelah menjadi seorang player. Biru berkata, saat ini kita sampai pada di tempat di mana aku telah merasakan sebuah energi samar yang tertinggal, dan sekarang aku menjadi semakin yakin bahwa ini adalah energi Itarim karena aku bisa merasakan kekuatan Itarim di dalam monster itu. Mendengar nama Itarim, Suho langsung terdiam. Matanya terbelalak, jantungnya berdebar dengan sangat kencang karena Itarim adalah penyebab atas hilangnya kedua orang tuanya. Pada sisi yang lain, Rakan berkata kepada Brookie, apakah kau tahu akibatnya setelah perbuatanmu terhadap darah daging dari sang raja binatang buas? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Brookie berkata, apa kau berpikir bagaimana aku bisa mempertahankan tingkat kekuatan yang sebesar ini setelah kita kehilangan tempat suci sebagai hukum rimba? Hanya mereka yang kuat yang bertahan di alam semesta ini, dan orang-orang lemah harus mengandalkan orang yang lebih kuat agar mereka bisa bertahan hidup. Hukum rimba juga mengatakan bahwa yang lemah harus menjadi sebuah nutrisi bagi orang-orang yang lebih kuat. Meskipun makhluk ini sangatlah lemah, namun dia tetaplah masih memiliki garis keturunan dari raja binatang buas. Jadi bisa dikatakan kalau dia adalah sumber nutrisi yang paling baik. Aku telah meminum tetesan darah makhluk ini yang telah mengandung garis keturunan dari sang raja binatang buas, dan berkatnya lah aku akan mengalahkanmu. Sambil tertawa terbahak-bahak, Brookie kembali berkata, kau bahkan tidak bisa melakukan apapun jika hanya seorang diri. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh seorang darah campuran sepertimu? Itu sebuah fakta bahwa raja binatang buas sudah mati, dan itu menunjukkan kalau dia adalah orang yang lemah. Meskipun dia adalah raja dari kita dan aku adalah orang yang selamat dari peperangan itu, bisa disebut sebagai orang terkuat. Dengarkan aku baik-baik. Apa kau tahu bahwa monster yang paling cocok dan juga tepat yang disebut sebagai raja binatang buas berikutnya adalah aku? Namun pada sisi yang lain, Suho telah menggunakan otoritas sang penguasa untuk menarik pedang Rakan dari arah kejauhan. Benar di saat itu Brookie telah melepaskan anak serigala yang ada di tangannya setelah pedang itu yang memberikan goresan luka di tangannya. Brookie bertanya-tanya bagaimana mungkin pedang itu telah bergerak dengan sendirinya, sedangkan yang ia tahu bahwa Rakan hanya bisa bergerak apabila dikendalikan oleh orang lain. Pada sisi yang lain, Biru mencoba menyelamatkan anak serigala itu
dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Di saat itu pedang itu telah bergerak dengan sangat cepat setelah Suho yang menariknya dengan kekuatan otoritas sang penguasa yang telah ia kuasai. Suho berkata, timingnya sangatlah bagus karena kau sepertinya begitu marah kepada bajigur itu, dan aku juga kebetulan memiliki sebuah urusan kepadanya. Dengan tatapan mata yang tajam Suho melanjutkan kata-katanya, ini adalah aliansi pertama kita antara bayangan dan juga binatang buas untuk mengalahkan bajigur itu. Suho bergumam, monster ini ada hubungannya dengan Itarim, dan aku akhirnya menemukan sebuah petunjuk tentang ayah. Dan lalu terlihatlah Broky telah memancarkan aura membunuh yang begitu kuat. Ia berkata, dasar sialan, serangga kecil sepertimu berani sekali menentang seorang yang bahkan lebih kuat daripada sang raja binatang buas. Dengarkan aku baik-baik, aku akan membunuhmu. Melanjutkan kisah dari part sebelumnya, diperlihatkan Biro yang membawa serigala kecil itu dan sembari membawa keturunan dari sang raja binatang buas. Di sini Biro berkata, sebenarnya aku sangat ingin bertarung bersama raja kecil, tetapi saat ini yang bisa kulakukan hanyalah melihatnya saja. Namun tanpa disadari, anak serigala itu secara perlahan telah membuka kedua matanya, dan yang pertama kali ia lihat adalah punggung dari Suho yang berdiri dan gagah berani untuk menghadapi monster itu. Terlihatlah sebuah notifikasi yang muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa ada quest darurat dan misi utama Suho adalah untuk mengalahkan monster itu yang bernama Hyena Broky dan juga melindungi dirinya sendiri. Melihat notifikasi itu, Suho bergumam, ternyata namanya adalah Hyena Broky. Sekarang aku mengerti dari mana mereka mendapatkan nama guild ini, tetapi aku masih tidak mengerti bagaimana bisa seekor monster yang membuat sebuah guild sembari menculik banyak orang. Apakah ini ada hubungannya dengan Itarim? Pada sisi yang lain, para hunter yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Suho memohon kepada Broky untuk melepaskan mereka semua. Mereka berkata, wahai tuanku, dia bukanlah orang yang sembarangan. Kami akan membantumu untuk melawan bajigur itu. Jadi kami mohon lepaskan kami. Suho pun berkata, dasar sialan, apa kau pikir kalau aku akan berdiam diri saja? Dan para bajingan yang seperti kalian memang pantas untuk mendapatkan ganjaran yang lebih besar. Akan tetapi mereka semua heran saat melihat Broky membuka mulutnya dengan begitu lebar sehingga menampakkan taring-taring tajamnya. Tanpa diduga oleh siapapun, Broky telah memakan kepala mereka semua sehingga membuat mereka telah mati. Seketika Suho sangatlah tidak menyangka kalau monster itu akan melakukan hal yang mengerikan seperti itu meskipun mereka adalah anggotanya. Kemudian sambil tertawa Broky berkata, siapa yang menyangka bahwa ada seorang yang berpikir kalau aku membutuhkan sebuah bantuan hanya untuk melawan serangga itu. Kalian yang sama sekali tidak sadarkan diri. Bagiku kalian semua adalah mangsa. Dan ketika Broky sedang lengah, Suho langsung berlari dengan sangat cepat untuk memberikannya sebuah tebasan kepada monster itu. Namun meskipun dengan begitu mudahnya Broky menghalau tebasan pedang Suho, tetapi Suho tidak mau menyerah begitu saja. Ia pun langsung memberikan tekan kepada pedangnya sehingga ia mampu membuat goresan luka kepada tangan Broky. Suho berkata, kau dengan sengaja membunuh orang lain hanya dengan alasan yang seperti itu. Broky hanya tertawa. Ia berkata, hidup dan mati orang-orang lemah adalah milik orang yang lebih kuat. Sambil memberikan serangan kepada Suho, Broky melanjutkan kata-katanya, apa kau berpikir mereka yang kuat akan membutuhkan alasan hanya untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan? Dan lalu terlihat Suho yang mencoba menyeimbangkan dirinya agar dia tidak mengalami luka yang fatal. Namun Suho menyadari kalau Broky akan datang memberikan serangan dadakan. Ia pun langsung melompat ke arah atas untuk menghindarinya karena di saat itu Broky telah memberikan serangan yang sangat berbahaya. Suho pun mencoba untuk bertahan dan juga menghindari. Ketika Broky yang sedang menyerang dengan cara yang sangat brutal, Broky langsung menyeringai ketika melihat Suho hanya bisa bertahan saja di dalam pertarungan itu. Kemudian Broky memberikan serangan kejutan lagi kepada Suho, yaitu dengan melemparkan serpihan kontainer yang telah ia cabik-cabik. Akan tetapi Suho masih mampu melewati serpihan baja itu yang telah dilemparkan oleh Broky. Dan di saat yang bersamaan Suho langsung bersiap untuk melakukan serangan balik. Memang benar adanya, Suho langsung memberikan tebasan badai yang bertujuan untuk memberikan luka yang fatal kepada Broky. Namun serangan itu hanyalah sia-sia. Sambil tertawa Broky berkata, apakah hanya sebegitu saja kemampuanmu? Asal kau tahu saja, Raja Binatang Bos akan menangis apabila melihat serangan yang seperti ini. Akan tetapi Broky sama sekali tidak menduga saat Suho yang mengendalikan pedang itu untuk menusuk titik butanya.
Dengan tatapan mata yang tajam, Suho mengatakan kalau serangan itu belum berakhir. Hanya sampai di situ, Suho pun menggerakkan jari tangannya untuk membuat pedang itu berputar di dalam tubuh Brockie sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan. Rakan berkata, "Brockie, mengapa kau telah berubah menjadi sampai sejauh ini? Bukankah kau sudah bersumpah setia dan juga sangat menghormati Tuan Raja Binatang Buas? Lantas kenapa kau menjadi seperti ini?" Mendengarkan perkataan dari rakan, Brockie pun semakin marah. Tubuhnya bergetar. Ia berkata, "Kau mengatakan kalau aku menghormati Raja Binatang Buas." Seketika itu juga sebuah segel yang terpancar di matanya telah bergejolak dengan sangat hebat. Lalu di saat yang bersamaan, kekuatan dari segel itu telah membangkitkan aura yang sangat mengerikan. Kemudian Brockie langsung menghempaskan rakan ke atas lantai dengan begitu kuatnya sehingga wujud dari pedang itu telah hancur berkeping-keping. Sambil berteriak, Brockie berkata, "Aku sama sekali tidak pernah memiliki rasa hormat kepadanya. Asal kau tahu, aku sudah meninggalkan jati diriku yang dimulai sejak kematiannya. Apa kau berpikir kalau aku akan mau terus menjalani kehidupanku dengan kekuatan yang selemah itu?" Dan pada sisi yang lain, Suho berteriak dengan sangat keras. Ia tidak menyangka kalau pedang dari taring rakan telah hancur setelah dihempaskan oleh Brockie. Akan tetapi Suho sama sekali tidak menduga saat Brockie yang memberikan serangan kepadanya. Brockie berkata, "Dasar cacing lemah, sekarang bukanlah saatnya untuk mengkhawatirkan orang lain." Mendapatkan serangan itu, Suho pun bergumam, rasanya sangatlah sakit. "Bahkan aku merasakan kalau tulangku rasanya seperti akan hancur. Namun ketika aku berpikir tentang ayahku yang saat ini sedang bertarung pada suatu tempat melawan Itarim, maka aku tidak boleh tumbang di tempat ini." Di saat itu Suho telah membulatkan tekadnya untuk bertahan dan melawan monster itu dengan segenap kekuatannya. Kemudian Suho mengumpulkan pasukan bayangan untuk ia jadikan sebagai senjatanya, dan lalu dengan sangat kuat Suho melancarkan sebuah tinjuan kepada monster itu sehingga membuat monster itu merasakan bahwa kekuatan Suho telah meningkat daripada yang sebelumnya. Dan di saat itulah pertarungan antara Suho dan juga Brockie menjadi semakin sengit. Adu mekanik di antara mereka kini, karena di saat itu Suho telah menggunakan segenap kemampuannya untuk bisa mengalahkan monster itu. Pada sisi yang lain, taring rakan hanya terdiam tergeletak di atas tanah setelah wujud pedangnya telah hancur. Dan rakan pun bergumam, perlahan kekuatan sang raja telah keluar dari pedang yang rusak ini. Apakah aku akan dihancurkan dan menghilang, bahkan tidak bisa melindungi keselamatan sang penerus Raja Binatang Buas? Dan sekarang aku hanya pasrah meninggalkan semua ini kepada satu orang, yaitu Sung Suho. Sejujurnya aku ingin bertarung lagi untuk menyelamatkan penerus sang Raja Binatang Buas. Namun taring dari sang raja rakan itu pun menyadari kalau penerus sang raja telah bangkit dan menunjukkan tatapan mata yang dipenuhi oleh rasa kebencian. Di saat itulah rakan menyadari bahwa penerus sang raja telah terinspirasi oleh semangat bertarung yang ditunjukkan oleh Suho. Meskipun Suho berkali-kali mendapatkan serangan telak dari Brockie, namun ia sama sekali tidak berniat untuk menyerah di dalam pertarungan itu. Dan lalu rakan pun akhirnya menyadari sebelum jiwanya akan menghilang sepenuhnya, ia berencana untuk melakukan hal terakhir yang bisa ia lakukan, yaitu dengan memberikan segala kekuatannya yang tersisa kepada darah daging sang Raja Binatang Buas. Terlihat serigala kecil itu telah mengaum dengan sangat keras setelah mendapatkan semua kekuatan yang diberikan oleh rakan kepadanya. Bahkan tubuhnya telah tumbuh menjadi besar dan memancarkan aura yang sangat luar biasa. Pada sisi yang lain, Suho mencoba menahan sebuah serangan yang dilancarkan oleh Brockie sehingga membuatnya langsung terlempar ke belakang. Akan tetapi lagi dan lagi Suho tidak ingin menyerah begitu saja, meskipun ia merasakan kalau monster itu sangat sulit untuk dikalahkan. Terlihatlah sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa health pointnya saat ini telah habis terkuras dan hanya menyisakan 21 poin saja. Suho berkata, "Aku kira kalau aku sudah cukup berkembang, tetapi apakah aku bisa mengalahkannya?" Dan sambil berjalan mendekati Suho, Brockie berkata, "Sebagai seekor hama yang rendahan, aku tidak menyangka kalau kau akan bertahan sampai selama ini." Setelah mengatakan itu, Brockie langsung melompat untuk mencabik-cabik tubuh Suho dengan menggunakan cakar tajamnya. Di saat itulah Suho sama sekali tidak akan bisa menghindari serangan cepat yang telah dilancarkan oleh Brockie. Akan tetapi tanpa mereka duga, serigala kecil itu langsung melompat dan memberikan sebuah gigitan yang begitu kuat sehingga menghentikan pergerakan tangan dari Brockie. Suho pun begitu heran. Ia bertanya-tanya dari mana datangnya serigala itu.
Sedangkan dari tadi ia sama sekali tidak pernah melihat pada sisi yang lain. Brockie sangat lamar karena serigala itu telah mengganggu pertarungannya. Bahkan serigala itu juga telah memberikan luka yang cukup menyakitkan dengan gigitannya. Kemudian Suho menjadi semakin bingung karena serigala itu telah berdiri untuk melindunginya dari ancaman yang diberikan oleh Brockie. Lalu 2 buah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa keturunan dari sang raja binatang buas telah mengucapkan terima kasihnya kepada Suho setelah menunjukkan semangat juang kepadanya. Kemudian notifikasi yang lain mengatakan apakah Suho ingin menjadikan keturunan dari sang raja binatang buas sebagai rekannya. Melihat kedua notifikasi itu, Suho berkata apakah mungkin kalau keturunan raja binatang ini adalah wujud yang sebenarnya dari serigala kecil tadi, dan juga apa maksudnya untuk menjadikannya sebagai rekan. Brockie berkata ternyata kau adalah darah daging dari rakan. Jadi apa kau telah menyerap mana dari taring rakan? Mendengar perkataan Brockie, Suho pun bergumam dia telah menyerap mana dari taring rakan. Apakah mungkin kalau taring rakan telah mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan keturunan sang raja binatang buas? Tetapi karena aku sejak dari awal ingin bekerja sama dengan taring rakan, maka aku akan menerima penawaran ini untuk menjadikannya sebagai rekanku. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Suho langsung menerima penawaran yang diberikan oleh sistem itu. Seketika itu juga Suho merasakan ada sesuatu yang telah masuk ke dalam pikirannya, yang membuatnya melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ternyata yang masuk ke dalam pikiran Suho adalah sebuah ingatan yang dimiliki oleh serigala kecil itu. Dan di saat itu ia sedang duduk bersama Brockie di dalam sebuah gua. Brockie berkata, wahai keturunan sang raja, kita telah kalah di dalam peperangan melawan sang raja bayangan. Lagi pula di dunia ini telah mengikuti hukum rimba. Jadi karena kita telah kalah, maka sudah sewajarnya kalau kita kehilangan banyak hal. Dan untuk mendapatkan kekuatan dan juga kekuasaanmu di kemudian hari, maka kau harus bertumbuh menjadi kuat sehingga tidak akan ada yang bisa untuk mengalahkan kita lagi. Terlihat serigala kecil itu bahagia karena ia telah dijaga dan juga dirawat oleh Brockie yang sangat sayang kepadanya. Akan tetapi semuanya telah berubah ketika mereka telah diserang oleh sekumpulan orang yang sama sekali tidak pernah mereka kenali. Sekumpulan orang itu memiliki sebuah tanda berwarna kuning yang berada tepat di atas kepala mereka. Mereka telah menatap kepada Brockie dengan tatapan mata yang sangat menghinakan. Sambil merintih menahan rasa sakitnya, Brockie bertanya mengapa orang-orang itu tidak langsung membunuhnya. Kemudian salah satu dari mereka yang memiliki wujud seperti bayi mengatakan, monster ini sepertinya akan berguna dan kau adalah sebuah bahan yang sangat kami butuhkan. Jadi aku akan memilihmu. Setelah mengatakan itu, mereka pun memberikan sebuah batu permata yang sangat berkilau kepada Brockie. Mereka meletakkan batu permata itu tepat di dalam matanya sehingga membuat Brockie langsung berteriak kesakitan. Lalu bayi itu berkata, hiena Brockie, mulai dari sekarang tugasmu adalah untuk menangkap umat manusia dalam keadaan hidup-hidup lalu membawa mereka kepadaku. Sambil berpaling meninggalkannya, bayi itu kembali berkata, benda yang aku tanamkan di dalam matamu itu akan memberikanmu kekuatan yang sangat dahsyat. Namun tentu saja hal itu tergantung kepada penggunanya. Apabila kau adalah orang yang kuat, maka ia akan memberikanmu kekuatan yang bahkan tidak akan bisa kau bayangkan. Terlihat serigala kecil itu menjadi takut karena ia sama sekali tidak menyangka dengan perubahan yang dialami oleh Brockie. Memang benar adanya di saat itu Brockie telah menjadi gila setelah mendapatkan kekuatan yang sedahsyat itu. Tidak lama kemudian Suho tersadar kalau dia telah melihat sebuah ingatan yang dimiliki oleh keturunan sang raja binatang. Suho bergumam, sekumpulan orang-orang yang menanamkan sesuatu kepada mata Brockie. Apakah mereka adalah pelaku utama yang telah terhubung kepada Itarim? Keturunan sang raja sama sekali tidak ingin membalas dendam kepada Brockie, namun dia hanya ingin menghentikan kegilaannya saja. Kalau semua ini termasuk rencana Itarim, maka mau tidak mau aku harus mengalahkan monster itu. Akan tetapi aku menyadari kalau kekuatanku tidak akan cukup untuk menang melawannya. Tiba-tiba saja Suho sangatlah terkejut ketika ia melihat sebuah notifikasi yang telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau itu adalah sebuah quest. Quest itu meminta kepada Suho untuk mencari semua keturunan dari 9 raja yang ada di bumi dan menjadikannya sebagai rekan. Suho dan juga serigala itu merasakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat yang telah menyelimuti tubuh mereka masing-masing, yang mana hal itu disebabkan karena skill peningkatan di antara mereka berdua yang telah aktif. Seketika itu juga sebuah cahaya yang sangat menyilaukan telah menyinari tempat itu. Bahkan tidak ada yang mampu melihat apa yang telah terjadi kepada mereka.
Pada sisi yang lain, sambil menahan silaunya cahaya itu, Beru berkata raja kecil telah mengalami sebuah perubahan yang sangat berbeda dari sang raja bayangan. Di saat itu, meskipun suasana di dalam sana sangatlah menyilaukan, akan tetapi Broky langsung berlari menuju kepada Suho. Ia berkata, aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi apakah kau berpikir kalau aku akan diam saja dan menonton pertunjukan kecilmu? Itu terlihat seperti sebuah ledakan yang begitu dahsyat yang telah terjadi ketika Broky melancarkan tinjuannya kepada Suho. Namun Broky sangatlah terkejut saat ia mengetahui bahwa pukulannya telah dihentikan. Ternyata di balik kepulan asap tebal itu terlihat Suho yang telah berubah menjadi sangat berbeda dari yang sebelumnya. Dan itu adalah sebuah skill baru yang ia dapatkan setelah ia menjalani sebuah hubungan dengan keturunan sang raja binatang buas. Dengan santainya Suho mengabaikan Broky yang berada di sampingnya. Yang ia lakukan hanyalah memperhatikan sebuah notifikasi yang telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa skill baru yang didapatkan oleh Suho bernama Bone Skill. Skill itu akan memakan mana Suho sebanyak 1 mana pada setiap detiknya. Akan tetapi dengan menggunakan skill itu, maka fisiknya akan diperkuat, bahkan indera yang Suho miliki akan sangat tajam layaknya seekor binatang buas. Sambil menghindar serangan Broky, Suho bergumam, tubuhku sangatlah ringan, bahkan aku merasakan kalau semua inderaku menjadi semakin tajam. Aku juga bisa menggunakan gerakan yang sangat maksimal untuk menghindar berbagai macam mara bahaya. Jika situasinya menjadi seperti ini, maka aku akan bisa mengelakkannya. Terlihat Suho yang melancarkan sebuah tendangan yang begitu keras tepat mengarah kepada rang monster itu, sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan. Broky berpikir apa yang telah terjadi. Aku yakin kalau dia adalah bocah yang sama seperti sebelumnya. Lantas mengapa dia bisa menjadi sekuat ini? Karena kemuan Broky yang tidak ingin kalah. Seketika itu juga kekuatan dari batu permata itu telah muncul di atas kepalanya. Broky berkata, aku sama sekali tidak boleh kalah. Jika aku sampai kalah, maka aku akan kehilangan segalanya. Terlihat Broky yang bertambah kuat akibat kekuatan dari batu yang bercahaya itu. Bahkan Broky mampu memberikan tekanan balik kepada Suho. Broky berkata, aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kalah hanya dengan melawan manusia lemah sepertimu. Pada akhirnya perbedaan kekuatan terletak pada spesies di antara kita. Salahkan dirimu sendiri yang terlahir sebagai manusia, yaitu spesies yang paling hina. Di saat itu tinjuan keduanya telah beradu dengan sangat keras. Bahkan dari kedua tinjuan itu telah memancarkan aura kekuatan yang begitu dahsyat. Akan tetapi Broky sangatlah terkejut saat melihat tangannya yang telah hancur dan juga terpelintir ke arah belakang karena tidak mampu mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Suho. Di saat itu sebuah notifikasi telah muncul kembali. Di sana dituliskan bahwa Suho telah menguasai sebuah skill pertempuran tanpa senjata. Dengan menggunakan skill itu, Suho akan menjadi sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat, dan juga Suho akan bisa memberikan damage sebanyak 33% lebih besar saat Suho menyerang menggunakan anggota tubuhnya. Pada sisi yang lain, Biru berkata, berani sekali makhluk kerendahan seperti membicarakan perbedaan spesies di hadapan sang raja kecil. Apakah kau tahu tidak ada spesies lain yang bisa mengalahkan spesies sang raja bayangan? Sontak Broky sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau bocah yang ia hadapi adalah keturunan dari sang raja bayangan. Terlihat Suho yang melompat dengan begitu tinggi dan bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kepada Broky. Dengan menggunakan salah satu kakinya, memang benar adanya tanpa keraguan sedikit pun Suho mendaratkan tendangan itu tepat mengarah kepada kepala Broky. Bahkan saking kuatnya serangan Suho sampai Broky telah tersungkur ke atas tanah sehingga menimbulkan guncangan yang sangat kuat pada wilayah itu. Setelah berhasil mengalahkan Broky perlahan sedikit demi sedikit, tubuh Suho telah kembali seperti yang sebelumnya. Lalu serigala itu langsung berjalan menghampiri Broky yang sudah terkapar di atas tanah. Terdengar dengan lirihnya Broky mengatakan kalau ia ingin menjadi lebih kuat dan meningkatkan segala kemampuannya untuk menjadi sang raja binatang buas. Kemudian serigala itu menjilat kepala Broky sebagai bentuk kasih sayangnya kepada orang yang telah menjaganya ketika mereka telah melarikan diri dari peperangan. Perlahan permata yang ada di mata Broky yang membuat Broky menjadi gila telah pecah, dan di saat yang bersamaan ingatannya telah kembali. Broky berkata, sekarang aku ingat apa alasanku untuk perlu menjadi lebih kuat daripada yang dulu. Di dalam hatinya Broky bergumam, wahai Tuan Rakan, aku sangatlah marah karena aku sama sekali tidak bisa melindungimu.
Kemudian setelah kematian Brockie, beberapa buah notifikasi telah muncul di sana dan tertulis bahwa Suho telah naik beberapa level. Melanjutkan kisah dari part sebelumnya, diperlihatkan Biru yang mengatakan kepada masternya, "Raja muda, kerja yang bagus." Namun Suho berkata, "Biru, kau pernah mengatakan kalau kau sempat merasakan sesuatu dari dalam tubuh Brockie sepintas. Aku telah merasakan sebuah ingatan yang dimiliki oleh keturunan sang Raja Binatang Buas. Aku melihat para hunter telah masuk ke dalam dungeon di mana Brockie bersembunyi, dan aku melihat kalau mereka telah menyelipkan sesuatu ke dalam matanya. Apakah mereka adalah golongan Itarim? Aku masih penasaran. Apa tujuan mereka untuk menyerbu?" Biru berkata, "Mereka bukanlah Itarim. Yang aku tahu kalau Itarim sangat benci untuk bergerak langsung, namun mereka biasanya akan menggunakan para utusan untuk ikut campur tangan di dalam rencananya. Tapi tindakan orang-orang itu mungkin saja ada hubungannya dengan invasi dunia ini." Suho pun berkata, "Jadi yang kau maksud kalau para utusan Itarim telah berada di bumi ini, seandainya kita memiliki informasi yang lebih banyak, mungkin aku akan bisa menemukan di mana orang tuaku. Kalau kita kehilangan jejak Itarim di sini, maka semuanya akan sia-sia." Namun Suho sangatlah terkejut ketika mendengar Biru yang mengatakan bahwa ada satu cara untuk bisa mendapatkan informasi itu. Brockie pastinya memiliki sebuah ingatan yang terhubung dengan Itarim. Kalau aku memakan mayat Brockie, maka aku pasti akan bisa melihat ingatannya. Bahkan dengan melakukan itu juga aku akan bisa memulihkan maknaku. Mendengar ocehan Biru, Suho berkata, "Aku tidak menduga kalau kau memiliki kemampuan yang seperti itu." Di sana ia melihat kalau serigala itu masih berdiri sembari memperhatikan mayat Brockie, seseorang yang telah menjaganya sejak mereka melarikan diri dari peperangan. Lalu Suho pun berjalan menghampirinya sembari berkata, "Apa kau ingin ikut bersamaku? Karena ada suatu tempat yang ingin aku tunjukkan kepadamu." Serigala itu hanya memberikan tatapan kosong kepada Suho, namun Suho hanya tersenyum yang seakan-akan mengisyaratkan kalau serigala itu tidak perlu khawatir dengan apa yang akan ia tunjukkan kepadanya. Karena serigala itu sangat percaya kepada Suho, ia pun langsung mendekat dan memberikan beberapa jilatan yang menandakan kalau mereka telah berhubungan satu sama lain. Kemudian Suho pun langsung membuka dungeon bayangan, lalu ia mengajak serigala itu untuk masuk ke dalam sana. Tetapi sebelum Suho pergi, ia meminta kepada Biru untuk mengurus mayat Brockie. Biru pun mengatakan kalau ia akan melakukan itu sesuai dengan apa yang sudah mereka bicarakan sebelumnya untuk mencari informasi tentang Itarim melalui ingatan Brockie. Waktu pun terus berjalan. Suho dan juga serigala itu telah berjalan mengitari dungeon bayangan. Tidak lama kemudian, setelah melahap mayat Brockie, Biru langsung kembali kepada Suho. Ia berkata, "Wahai raja kecil, mengapa kau mengajak serigala itu untuk datang ke dungeon ini?" Namun Biru sangatlah terkejut saat mendengar Suho yang mengatakan bahwa ia akan memberikan serigala itu tempat yang layak di dalam dungeon bayangan. "Kita sudah menjalin sebuah aliansi dengan keturunan sang Raja Binatang Buas. Saat ini dia tidak memiliki seorang penjaga dan juga tempat tinggalnya telah hancur, bahkan kondisi saat ini sangatlah memprihatinkan." Lalu sebuah notifikasi telah muncul. Di sana dituliskan bahwa keturunan sang Raja Binatang Buas telah meminta kepada Suho untuk memberikannya sebuah nama. Suho pun berkata, "Karena bulunya yang berwarna abu-abu, mungkinkah kalau kita menamakannya sebagai si Abuk?" Terlihat serigala itu senyum bahagia setelah ia mendapatkan nama yang diberikan oleh Suho. Suho berkata, "Abuk, aku akan menjadikan hutan ini sebagai wilayah sang Raja Binatang Buas. Jadi gunakanlah tempat ini dengan sebaik mungkin." Melihat si Abuk yang begitu bahagia setelah mendapatkan wilayah itu, Suho pun bertanya apa yang harus dimakan oleh si Abuk. Biru pun berkata, "Keturunan dari sang Raja Binatang Buas, dia mungkin saja akan bisa memakan makhluk hidup ataupun binatang buas lainnya." Mendengar itu, Suho pun melemparkan pandangannya ke arah hutan karena ia mengetahui bahwa ada beberapa goblin yang telah mengintai mereka. Suho berkata, "Ada begitu banyak binatang buas yang berkeliaran di tempat ini, jadi sebaiknya kita meminta kepada si Abuk untuk membunuh mereka semua." Tanpa pikir panjang pun si Abuk langsung menunjukkan naluri membunuhnya untuk memburu para goblin. Di saat itu si Abuk telah berhasil membunuh salah satu dari pasukan goblin yang telah datang untuk menyerang mereka. Pada sisi yang lain, sambil memperhatikan pertarungan si Abuk, Suho pun berkata, "Seperti yang aku harus memeriksa item-item yang aku dapatkan setelah pertarungan melawan Brockie." Terlihat beberapa notifikasi telah muncul. Di sana dituliskan bahwa Suho telah mendapatkan 2 buah hadiah. Yang pertama adalah poin kemampuan sebanyak 5. Lalu yang kedua, titel yang disebut sebagai sang pembunuh serigala. Titel pembunuh serigala telah diberikan kepada hunter yang cakap di dalam memburu serigala. Dan ketika Suho melawan para monster yang bertipe binatang buas, maka semua statusnya akan meningkat sebanyak 40%. Kemudian Suho bertanya kepada Biru,
apa yang dimaksud tentang sebuah quest yang memintanya untuk menemukan dan menjadikan semua keturunan dari para sang raja sebagai rekannya. Biru yang mendengarkan hal itu pun berkata, sang raja bayangan tidak memiliki sistem yang seperti ini. Sistem next level yang diterapkan kepadamu entah bagaimana telah diperbaiki untuk menghapus kedengkian yang ada di dalam sistem itu. Dulu tujuan sistem yang sebenarnya adalah yaitu mengembangkan Sung Jinwoo secara paksa. Hal itu dilakukan untuk menggunakannya sebagai wadah dari sang raja bayangan, dan ini adalah rencana yang telah dibuat oleh sang arsitek. Ketika tujuan itu telah terpenuhi, maka jiwa dari Sung Jinwoo akan dihancurkan. Akan tetapi Sung Jinwoo telah melawan tujuan utama sistem dan menjadi sang raja bayangan itu sendiri. Dia bahkan telah menjadi makhluk agung yang tidak perlu lagi menggunakan level untuk meningkatkan kekuatannya. Suho bertanya apakah sistem itu akan memandunya untuk menjadi sang raja bayangan juga. Biru pun menjawab bahwa di dalam dunia ini hanya ada satu yang bisa menjadi raja bayangan. Jadi sistem akan berperan sebagai pemandu yang akan membantu pada jalan yang sudah kau pilih. Namun jika ada fitur baru yang muncul dalam sistemnya, maka hal itu pasti hanya untuk membantu Suho. Suho pun mencoba untuk memahami apa tujuan dari sistem itu. Lalu ia pun membuka windownya untuk memeriksa sistemnya. Yang sebenarnya setelah memeriksa satu persatu window, Suho berkata, setelah aku mendengarmu dan memeriksa statusku, akhirnya aku pun mengerti kenapa jobku masihlah kosong dibandingkan di saat aku level 1 yang berlari dari monster asap. Saat ini statusku telah meningkat dengan sangat pesat. Bahkan aku juga telah mendapatkan beberapa buah skill yang sangat berguna. Tetapi aku merasa kalau masihlah lemah. Jika bukan karena kekuatan bond skill yang menyatu dengan si Abuk, sudah pasti aku tidak akan bisa mengalahkan Broky. Jadi quest yang diberikan oleh sistem beringan dengan hasratku, maka aku yakin dengan menyelesaikannya akan bisa membawaku kepada kedua orang tuaku. Kemudian Suho bertanya kepada Biru apakah ia telah menemukan sebuah petunjuk tentang Itarim yang berasal dari ingatan Broky. Biru pun berkata, aku telah melihat ingatan yang sebelumnya kau ceritakan kepadaku, tetapi hal itu tidak ada hubungannya dengan utusan Itarim yang telah mencuci otak Broky. Akan tetapi Broky telah memiliki sebuah ingatan tentang seorang manusia yang telah membantunya untuk mendirikan Guild Hyena dan juga siapa yang telah membawa pergi para Sandra yang sudah mereka culik, dan mereka adalah sebuah guild terkenal yang bernama Reaper. Dengan menyelidiki guild itu, maka mungkin saja akan memberikan kita informasi yang lain tentang Itarim. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sebuah ruangan. Terdengarlah sebuah dering telepon yang bergema di dalam ruangan itu, dan tempat itu ada seorang misterius yang mengangkat teleponnya. Dan setelah dia mengangkat telepon itu, dia pun berkata, apa yang kau katakan? Bukankah kau berada di Asia Tenggara untuk membantu sebuah raid? Orang yang ada di dalam telepon itu bernama Im Taegu, dan ia berkata, hal itu tidaklah penting, tetapi apa kau tidak melihat sebuah artikel yang baru saja diterbitkan? Insiden Hyena, apakah itu adalah perbuatanmu? Dan lalu diketahui nama orang yang menjawab telepon itu adalah Minsung. Dia adalah wakil ketua dari Guild Reaper, dan ia pun mengatakan kalau dia tidak tahu. Dan lalu Taegu kembali berkata, Minsung, jangan pernah berpura-pura bodoh. Kami telah memastikan kalau kau memiliki semacam komisi dengan Guild Hyena, dan asal kau tahu sebentar lagi asosiasi akan datang kepadamu. Dan lalu di sini Minsung pun bertanya, jika asosiasi datang kepada mereka, lalu apa yang akan mereka lakukan? Jika aku mengatakan kalau itu bukanlah perbuatanku, lalu jika aku membawa seorang pengacara, aku yakin kalau asosiasi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Taegu berkata, wakil presiden Lim Minsung, sebaiknya kau tidak usah terlalu percaya diri. Bahkan jika hukum itu lemah, tetapi seorang presiden dari asosiasi bukanlah seorang yang bisa dipandang remeh. Minsung, dengarkan aku baik-baik sampai aku kembali dari penyerangan ini. Pastikan kau mengurus semua itu dengan benar. Setelah mengatakan itu tanpa memberikan kesempatan kepada Minsung untuk mengucapkan sepatah kata pun, Taegu langsung menutup teleponnya. Dan dengan kesalnya Minsung berkata, dasar brengsek. Dia langsung menutup teleponnya setelah mengatakan sesuatu yang ia mau. Dulunya dia hanyalah seorang supirku, dan sekarang dia bersikap sombong karena dia telah terbangkitkan menjadi hunter ranking S. Bahkan saking kesalnya Minsung langsung menghancurkan meja kerjanya hanya dengan menggunakan tinjunya. Lalu ia berkata, orang yang mengalahkan Broky dan juga menghancurkan Guild Hyena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari para korban yang telah selamat. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang hunter muda yang menggunakan topeng hitam sambil memegang sebuah benda yang ada di balik bajunya. Minsung kembali berkata,
namun aku tidak punya waktu untuk menemukan bajigur itu karena untuk saat ini ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sebuah masalah yang ditimbulkan oleh bajigur itu. Benda ini adalah sebuah obat yang bisa merangsang kebangkitan para hunter yang dinamakan sebagai serbuk bintang. Jika bisnis ini telah berhasil, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang bisa mengabaikanku. Dan lalu kini cerita berpindah di dalam dungeon bayangan. Terlihatlah Abu yang berhasil mengalahkan semua goblin yang telah datang menyerangnya. Baru berkata Abu, kemampuan bertarungmu saat ini telah semakin meningkat. Jadi teruslah latihan agar kau bisa melayani sang raja kecil dengan lebih baik. Kemudian Suho melihat sebuah notifikasi yang telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau poin XP dari perburuan si Abu telah dikirimkan kepada Suho. Bahkan pembagian XP itu sebanyak 50%. Suho yang melihat hal itu, dia pun berkata, biru, ketika si Abu berburu para goblin di saat yang bersamaan poinku telah meningkat. Apakah cara kerja sistem? Memanglah seperti ini. Sambil memperhatikan notifikasi itu, Beru pun berkata, aku tidak yakin. Sepertinya sistem ini sangatlah mirip dengan bagaimana XP dari para prajurit bayangan yang ditransfer kepadamu. Suho pun berkata, jadi yang kau maksud adalah hal ini seperti sistem party di dalam sebuah game di mana poin XP akan dibagikan kepada orang lain meskipun ada pemotongan sebanyak 50%. Akan tetapi mendapatkan poin XP secara gratis seperti ini sangatlah mengejutkan. Terlihat si Abu begitu terkejut ketika mendengar Beru yang berkata, kalau kau telah mendapatkan keuntungan seperti ini, maka kita harus memastikan kalau si Abu harus berburu pada setiap hari. Kemudian terlihatlah notifikasi yang lainnya telah muncul di hadapan Suho. Di sana dituliskan bahwa hasrat untuk memulai quest harian telah tercapai setelah mengalahkan beberapa monster yang ada di dalam dungeon itu, dan quest harian yang didapatkan oleh Suho adalah untuk membersihkan dungeon bayangan sebanyak 100 goblin, 10 kapten dan juga 1 ekor sang pemimpin. Melihat notifikasi itu, Suho berkata, jika ada quest maka sudah pasti ada hadiahnya. Dan apabila kalau ini adalah quest harian, itu artinya aku akan bisa mendapatkan hadiahnya setiap hari. Biro pun berkata, sepertinya sistem itu ingin tempat ini benar-benar menjadi milikmu. Suho berkata, tetapi bagaimana caranya kita bisa menemukan 100 goblin di tempat yang seluas ini? Namun tiba-tiba saja Suho teringat akan sesuatu. Ia pun langsung membuka penyimpanannya dan mengambil sebuah terompet yang berada di dalam sana. Suho pun mengatakan kalau terompet itu ia dapatkan setelah mengalahkan goblin ketika pertama kali memasuki dungeon bayangan. Dan tanpa pikir panjang, Suho pun langsung meniupkan terompet itu untuk memanggil pasukan goblin yang berada pada wilayah itu. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, para goblin telah datang untuk memenuhi panggilan terompet itu. Namun ketika mengetahui yang memanggil mereka bukanlah sang pemimpin melainkan seorang manusia, mereka pun langsung berlari untuk membersihkan serangan kepada Suho. Biro berkata, wahai raja kecil, kau memiliki pikiran yang sangat cerdas. Kau menggunakan terompet tanduk itu untuk memanggil para goblin ke tempat ini lalu membantai mereka semua. Sambil bersiap dengan tinjunya, Suho pun berkata, sejak dari awal aku sudah menduga mereka akan datang ke tempat ini karena mereka berpikir kalau sang pemimpin telah memanggil mereka. Di saat itu Suho langsung memberikan sebuah tinjuan yang sangat kuat kepada para pasukan goblin sehingga membuat mereka langsung mati seketika. Bahkan saking kuatnya tinjuan Suho sampai-sampai tubuh mereka telah hancur berkeping-keping dan berhamburan di atas tanah. Suho bergumam, meskipun aku telah bosan melawan para goblin ini, akan tetapi dengan jumlah yang banyak ini benar-benar membuatku menjadi bersemangat lagi. Lalu Suho kembali meniupkan terompet sang pemimpin untuk memanggil para goblin yang lain dan langsung mengalahkannya. Bahkan tidak hanya sekali saja, akan tetapi Suho meniupkan terompet itu hingga berkali-kali sampai para goblin telah datang ke tempat itu dengan jumlah yang sangat banyak. Melihat kedatangan mereka, Suho berkata, jujur saja aku sama sekali tidak sabar untuk memburu mereka semua. Kemudian Suho membangkitkan para goblin yang telah ia bunuh sebelumnya untuk menjadi pasukan bayangan dan melawan para goblin yang telah datang menyerangnya. Dan di saat itulah pertarungan melawan pasukan goblin telah berjalan dengan sangat menegangkan. Akan tetapi Suho bersama pasukan bayangan mampu mengalahkan dan juga membunuh semua goblin yang ada di sana dengan begitu mudahnya. Beberapa saat kemudian terlihat si Abu begitu kelelahan karena ia telah berburu selama berjam-jam. Dan di saat yang bersamaan beberapa notifikasi telah muncul di sana. Dituliskan kalau Suho telah berhasil menyelesaikan quest itu. Lalu beberapa buah hadiah telah dikirimkan ke dalam penyimpanannya. Akan tetapi Suho tidak langsung membuka hadiah itu, namun ia memperhatikan notifikasi itu. Suho berkata, quest ini sangatlah janggal. Meskipun syaratnya telah terpenuhi, namun jumlah goblin yang aku kalahkan telah melebihi daripada yang ditargetkan.
Saya akan menyadari kalau kejanggalan itu memiliki sebuah arti yang tersembunyi. Suho pun langsung tersenyum. Ia berkata kalau jumlahnya terus bertambah meskipun targetnya telah terpenuhi, maka sudah pasti kalau ada sesuatu yang tersembunyi dari misi ini. Apakah mungkin kalau aku harus memeriksa sejauh mana aku bisa menambah jumlah targetnya? Dan waktu pun terus berlalu dan tidak terasa 3 jam berlalu. Di saat itu si Abu telah menjadi putih yang seakan-akan kalau dia akan mati karena rasa lelah setelah berburu selama 6 jam. Sambil tertawa Suho berkata, aku tidak menyangka kalau dugaanku memanglah benar bahwa mereka telah menyiapkan sebuah quest yang tersembunyi. Tanpa berpikir panjang, Suho pun memeriksa semua hadiah yang ia dapatkan setelah menyelesaikan quest itu. Dan hadiah yang didapatkan oleh Suho adalah pemulihan kesehatan, 3 poin kemampuan, dan juga 2 buah pilihan kotak random. Suho pun langsung menerima hadiah yang pertama, yaitu pemulihan kesehatan. Suho berkata, sama seperti ketika aku naik level, kondisiku telah disembuhkan dengan sempurna. Aku bisa menyimpan hadiah ini, menggunakannya ketika aku sedang terluka di dalam pertarungan berikutnya. Dan lalu Suho menerima hadiah yang kedua. Ia kembali berkata, seiring levelku yang terus meningkat, maka untuk mendapatkan poin sudah pasti akan menjadi semakin sulit. Tetapi dengan adanya quest harian, maka aku akan bisa bertambah kuat pada setiap harinya. Ya, dan sekarang adalah hadiah yang ketiga, tetapi aku harus memilih salah satu dari kedua kotak random ini. Kedua kotak ini telah memiliki warna dan juga hadiah yang berbeda. Yang putih memiliki sebuah item yang sangat diinginkan oleh sang player, sedangkan yang hitam akan memberikan sebuah item yang paling dibutuhkan oleh sang player. Melihat kedua kotak itu, Suho berpikir, item yang aku inginkan bukan berarti aku membutuhkannya, namun item yang aku butuhkan bisa saja mereka akan memberikan sesuatu yang sama sekali tidak aku inginkan. Sesuatu yang aku inginkan, kemungkinan hal itu sangatlah luas, tetapi saat ini ada begitu banyak sesuatu yang aku butuhkan. Setelah berpikir dan cukup lama, akhirnya pilihan Suho telah jatuh kepada sebuah hadiah yang sangat ia butuhkan. Di saat itu Suho mendapatkan sepasang sarung tangan yang terbuat dari tanduk vulkan. Lalu di saat yang bersamaan juga sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana dituliskan bahwa sarung tangan itu telah dibuat dari tanduk sang iblis yang bernama Vulkan. Sarung tangan itu telah mengandung kekuatan Vulkan sehingga ia mampu memberikan lebih banyak kerusakan. Sarung tangan Vulkan memiliki 2 buah efek. Yang pertama adalah hasrat yang merusak dan itu akan memberikan kerusakan fisik sebanyak 30%. Lalu yang kedua adalah pemakan demon. Semakin banyak jiwa demon yang dilap, maka kekuatan Vulkan akan menjadi lebih kuat. Suho pun langsung menggunakan kedua sarung tangan itu dan ia berkata, aku tidak bisa selalu merubah pasukan bayangan menjadi senjataku ketika aku bertarung. Jadi mendapatkan senjata ini adalah sesuatu yang sangat sempurna. Kemudian peningkatan kerusakan fisik bertambah 30%. Apakah itu artinya semakin banyak demon yang aku buru maka semakin tinggi persentasenya? Namun karena sarung tangan ini sangatlah berat, maka aku akan memasukkan semua poin kemampuanku ke dalam strength. Dan sekarang aku akan memburu para demon dan membuat senjata ini menjadi semakin berkembang dan juga kuat lagi. Dan di saat ini aku sama sekali tidak merasa lelah. Namun Suho langsung terdiam ketika mendengar Beru yang berkata, wahai raja kecilku, ingatlah kalau si Abu bukanlah pasukan bayangan abadi yang memiliki stamina tidak terbatas. Dia hanyalah seekor serigala kecil, jadi biarkan dia beristirahat terlebih dahulu. Dan tidak lama kemudian Suho dan juga Beru langsung pergi meninggalkan dungeon bayangan. Suho berkata, Beru, apakah benar kalau Guild Hyena telah terhubung dengan Guild Tripper? Jika memang benar kalau mereka saling terhubung satu sama lain, dari mana aku harus memulai penyelidikannya? Lalu Suho mendapatkan sebuah pesan yang dikirim oleh Lim. Di dalam sebuah pesan itu Lim meminta kepada Suho untuk menolongnya mengerjakan sesuatu. Beberapa saat kemudian Suho pun telah sampai kepada sebuah tempat yang telah ditunjukkan oleh Lim. Tempat itu adalah zona berbahaya yang berada di wilayah stasiun kota Seoul. Pada sisi yang lain, dengan menggunakan seragam kuning, Lim melambaikan tangannya kepada Suho. Lim berkata, hari ini adalah tugas untuk masuk ke dalam dungeon, tetapi semua orang yang bertugas sama sekali tidak datang. Bahkan mereka semua tidak memberikan kabar apapun kepadaku. Melihat Lim yang begitu kesal kepada rekan kerjanya, Suho pun hanya tertawa sembari mengatakan kalau ia akan membantunya di dalam pekerjaan itu. Lim pun memberikan seragam kuning lainnya kepada Suho. Ia berkata, para pengumpul jauh lebih sulit dibandingkan para penambang. Jadi ambillah baju pelindung ini karena itu sangat penting. Para penambang hanya perlu mengenakan beliung mereka pada bagian belakang setelah perburuannya selesai. Namun di sisi yang lain, para pengumpul harus mengikuti para pemburu untuk mengumpulkan bangkai binatang buas yang telah mati.
mereka juga harus bersiap atas serangan yang tidak terduga dari para binatang buas. Ditambah lagi ada juga risiko terluka oleh tanduk atau sisik dari mayat-mayat binatang buas. Jadi itulah gunanya kita harus menggunakan seragam ini agar kita bisa melindungi tubuh kita dari sesuatu yang berbahaya. Dan tidak lama kemudian terlihat setelah sekumpulan hunter telah datang menuju zona berbahaya itu. Lalu orang yang paling depan bertanya mengapa tim pengumpul hanya berdua saja. Saat mendengar Lim yang mengatakan kalau yang lainnya telah menghilang, orang itu kembali berkata, dasar brengsek, mereka menghilang begitu saja setelah tanda tangan di atas kontrak. Apa kau tahu berapa banyak uang yang kami bayarkan kepada Reaper untuk bisa memasuki dungeon ini? Jika kau ketinggalan maka aku akan melaporkan kepada asosiasi, dan aku akan memastikan kalau kau tidak akan pernah bekerja sebagai pengumpul lagi. Dengan lirihnya Lim pun berkata, mengapa dia marah kepadaku sedangkan aku bukanlah pemimpin dari tim ini? Suho, lebih baik kau tunjukkan saja bagaimana kekuatanmu kepada para bajigur itu. Suho pun melemparkan tatapannya kepada para hunter yang berjalan lebih dulu untuk memasuki dungeon itu. Suho bergumam, mereka terdiri dari beberapa hunter ranking D dan juga seorang healer ranking C. Aku yakin kalau orang yang cerewet itu adalah seorang healer dan merupakan sang pemimpin dari penyerbuan ini. Kotak random yang memberikan sebuah item yang dibutuhkan, lalu sarung tangan Vulkan sebagai sebuah senjata yang melahap para demon telah muncul dari kota itu. Kemudian panggilan mendadak dari Lim mengikuti pekerjaan ini, juga sebuah dungeon tipe lapangan yang dimiliki oleh Guild Reaper. Jika semua ini telah terjadi bukan hanya karena kebetulan belaka, maka aku yakin di dalam sana pasti akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana Mas Bro? Cerita semakin menarik saja bukan? Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita menarik lainnya. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.